Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi dengan NIM 2324 Di sini saya akan menjelaskan eh, hasil kerja saya dari tugas data mining LKM 5. Langsung saja, di sini untuk yang nomor satu, lakukan clustering pada dataset settle weather. Untuk langkah-langkahnya, satu, normalisasikan dataset settle weather menggunakan normalisasi min-max. Dan untuk yang pertama yaitu adalah informasi SPD. Ini adalah mengimpor library pandas untuk manipulasi data dan selanjutnya yaitu adalah from clearing reprocessing import min-max scalar. Ini mengimpor min-max scalar dari si sedikit learn untuk normalisasi data menjadi semua data dalam rentang 0 sampai 1. Selanjutnya adalah data PD, data sama dengan direct CSV, settle weather CSV. Ini adalah membaca file CSV dan menyimpan ke variabel data dalam bentuk data frame. Selanjutnya yaitu adalah numeric data, data itu adalah di situ ada precipitation, temp-max, temp-min, wine. Ini untuk memilih hanya kolom numerik yang akan digunakan untuk clustering. Dan selanjutnya adalah scalar min-max. Scalar ini adalah membuat objek min-max scalar. Selanjutnya adalah normal list data scalar fit transform. Dari data ini adalah untuk melakukan normalisasi. Selanjutnya adalah normalis data scalar normalis df pd data frame. Normalis data kolom sumber data kolom ini adalah mengubah hasil normalisasi ke bentuk data frame dengan nama kolom yang sama seperti sebelumnya. Dan untuk denormalisasi df head ini ada mengambilkan 5 baris pertama dari data yang sudah dinormalisasikan. Dan untuk outputnya sendiri yaitu adalah seperti ini. Ini artinya semua data sekarang berada di antara 0 sampai 1 dan bisa dibandingkan secara adil saat clustering. Di nomor selanjutnya yaitu adalah nomor 2. Di sini adalah tampilkan scatter plot sebelum clustering. Pertama ada import matplotlib pilot as PLT. Ini adalah mengimpor library untuk visualisasi. Selanjutnya adalah PLT scatter, normalis df tmx, normalis df precipitation. Ini nanti untuk membuat scatter plot antara tmx sumbu x dan precipitation sumbu y. Selanjutnya adalah untuk PLT title, PLT label, PLT Y label, dan PLT show ini nanti yang menambahkan label sumbu, lalu menampilkan grafik. Dan untuk outputnya sendiri yaitu seperti ini. Jadi untuk outputnya sendiri ini adalah scatter plot dengan titik-titik acak berwarna abu-abu atau transparan. Dan artinya itu distribusi data belum memiliki pola kelompok dan data masih tersebar bebas. Untuk selanjutnya itu adalah nomor 3, yaitu clusterlah dataset meter dengan nilai K2, 3, 4. Untuk K2-nya sendiri, di sini eh,
melakukan clustering kedua dan menyimpan hasil label cluster 0 atau 1. Dan untuk K3-nya ini adalah label 0, 1, atau 2. Dan untuk K4-nya ini adalah eh, menambahkan kolom hasil clustering ke data frame. Selanjutnya adalah menambahkan data hasil clustering, lalu outputnya sendiri, yaitu setiap baris data sekarang punya label cluster untuk K2, 3, dan 4 tambahan. Untuk selanjutnya, ini adalah 4, yaitu tentukan K terbaik jika dilakukan dengan analisis elbow method. Dan untuk codingannya sendiri, inertia sama dengan ini adalah list kosong untuk menyimpan nilai iner, inertia atau lebih tepatnya jumlah kuadrat jarak antara titik ke pusat cluster. Dan selanjutnya ini ada 4K in range 1,11. Ini adalah melakukan loop K sama dengan 1 sampai K sama dengan 10. Dan selanjutnya itu adalah K-means. Ini K-means cluster sampai inertia Applet ini adalah yang pertama, itu adalah membuat model K-means untuk setiap nilai K. Dan selanjutnya adalah melatih model dengan data asli atau bisa digunakan tanpa kolom cluster. Terus selanjutnya adalah menyimpan nilai inertia ke dalam list. Dan terus selanjutnya adalah PLT plot range 1,11 inertia market sama dengan 0. Sampai plus label ini adalah membuat grafik elbow sumbu X jumlah cluster sumbu Y sama dengan nilai inertia. Dan untuk outputnya sendiri seperti ini adalah grafik berbentuk garis menurun dengan titik tekuk di sekitar K sama dengan 3. Dan untuk artinya ini adalah pilihan optimal karena setelah itu penurunan inertia menjadi tidak signifikan atau bisa disebut diminishing return. Dan selanjutnya adalah nomor 5. Di sini ada tampilkan scatter plot setelah clustering. Untuk awal sendiri, yaitu menampilkan scatter plot dengan warna berdasarkan cluster hasil K sama dengan 3. Dan setiap titiknya warna berbeda sesuai klasternya, yaitu adalah 0, 1, atau 2. Dan selanjutnya adalah untuk PLT scatter K-means ini adalah nambah titik centroid atau pusat cluster sebagai simbol X merah. Selanjutnya adalah menambahkan label lalu menambahkan grafik. Dan untuk outputnya sendiri, jadi untuk scatter plot berwarna ini titik terbagi menjadi 3 kelompok. Itu adalah kuning, ungu, dan hijau. Dan untuk titik pusat cluster merah atau X ini adalah setiap cluster memiliki data berhasil dikelompokkan secara visual. Lalu setiap cluster mewakili pola cuaca tertentu. Dan untuk selanjutnya adalah nomor 6, itu adalah analislah perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Tentu sebelum dilakukan clustering, ini scatter plot menunjukkan bahwa data tersebar secara acak dan tidak memiliki pola atau pengelompokan yang jelas. Dan data hanya tampak sebagai sekumpulan titik yang tidak beraturan tanpa indikasi bahwa mereka berasal dari kelompok atau kategori tertentu. Namun setelah dilakukan proses clustering dengan metode K-means, khususnya pada nilai K sama dengan 3, scatter plot menunjukkan adanya pembagian yang jelas terhadap data ke dalam 3 kelompok.
Tiap klaster memperlihatkan karakteristik cuaca yang berbeda. Untuk klaster 0 sendiri, ini adalah curah hujan rendah dan suhu maksimum tinggi, kita bisa disebut dengan kemungkinan hari yang panas dan kering. Dan untuk klaster 1 sendiri, ini adalah curah hujan tinggi dan suhu maksimum rendah. Atau bisa disebut juga hari hujan dengan suhu rendah. Untuk klaster 2 sendiri, ini adalah nilai curah hujan dan suhu dalam kisaran sedang atau cuaca sedang atau transisi. Dan untuk nomor 7 sendiri, ini adalah tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisis secara visual. Untuk tugas nomor 1 sampai 6 ini dilakukan terhadap kombinasi atribut. Pertama adalah precipitation, time max. Yang kedua adalah time min sampai Y. Untuk yang ketiga adalah precipitation, time min, dan time max dengan Y. Dan untuk jawabannya sendiri adalah sama dengan tiga ini adalah memberikan hasil clustering yang paling jelas secara visual, di mana tiap kelompok memiliki batas yang lebih terdefinisi dan tidak terlalu tumpang tindih. Dan untuk nilai K2 sendiri ini adalah hasil clustering terlalu sederhana dan menggabungkan data seharusnya terpisah. Dan untuk nilai K sama dengan K sendiri ini adalah hasilnya terlalu terpecah dan menyebabkan beberapa cluster saling tumpang tindih yang bisa menimbulkan kebingungan dalam interpretasi. Untuk kesimpulannya sendiri, secara visual nilai K sama dengan 3 adalah yang terbaik karena menghasilkan klaster yang paling representatif terhadap distribusi alami data cuaca scatter. Dan untuk hasil dan analisis data, yang pertama adalah normalisasi. Ini adalah data berhasil dinormalisasi dengan Max Scalar. Dan untuk klasternya sendiri, ini adalah Kamens berhasil mengelompokkan data menjadi 2, 3, dan 4 klaster. Dan untuk elbow metodenya sendiri, ini ada nilai K optimal adalah 3 berdasarkan penurunan inertia yang signifikan. Dan untuk visualisasi, scatter plot menunjukkan pembagian klaster yang jelas setelah clustering. Dan untuk kesimpulannya sendiri, dataset spectral weather dapat dikelompokkan menjadi 3 klaster berdasarkan fitur curah hujan, suhu maksimum, suhu minimum, dan kecepatan angin. Dan untuk klaster membantu mengidentifikasi pola cuaca yang berbeda seperti hari dengan curah hujan tinggi dan curah rendah, serta hari dengan curah hujan rendah dan suhu tinggi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.